السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, muslimat, ma'asyiral mu'minin, mu'minat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan sanjungan milik Allah Jalla wa Ala. Hanyalah karena taufik, rahmat dari Allah, inayah, nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Mulai kita dimudahkan olehnya bisa menjalankan salah satu rukun Islam yang agung, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini 1446 bil hijrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sekian banyak rangkaian ayat tentang ibadah puasa. Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, Allah menghendaki kemudahan untuk kalian. Tidak ada hakikatnya beban tugas dalam Islam yang memberatkan di luar batas kemampuan kita. Itu yang harus kita yakini. Tidak ada satupun syariat Islam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani tugas pada kita, melainkan itu ada dalam batas kemampuan kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ingatlah, Allah Maha tahu dengan makhluk yang Dia ciptakan. Allah Maha mengetahui kemampuan, dasar kemampuan kita, batas kemampuan kita. Maka tidak ada kaum muslimin satupun perintah atau syariat, baik bentuknya perintah ataupun larangan, yang itu di luar batas kemampuan kita. Dan Allah tegaskan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Walitukabbirullaha walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan, maksudnya ada bilangan bulan Ramadan yang alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita bisa menyelesaikan 30 hari di bulan Ramadan. Dan inilah saatnya kita merasa bergembira, merasa bahagia. Dan bahagianya kita pada hari raya ini adalah bagian dari syariat Islam. Hari raya kaum muslimin adalah hari raya Idul Fitr. Setelah melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu ibadah shaum Ramadan, juga hari raya yang kedua, yaitu Idul Adha, setelah melaksanakan salah satu rukun Islam yang agung pula, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. An Anas qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima faqala ma hadhani al-yawman qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyyah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أحمد والنسائي. Dari sahabat Anas ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Rasulullah SAW kita ketahui berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Ketika beliau sampai di Madinah, beliau melihat
sebagian kebiasaan-kebiasaan, adat-adat yang tidak benar, adat-adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yaitu ada 2 hari bagi Ahlul Madinah pada saat itu, penduduk Madinah, mereka merayakan 2 hari itu. Yang 2 hari itu adalah bukan hari raya kaum muslimin. Maka Allah mengingatkan, Rasulullah mengingatkan kepada penduduk ahli Madinah, ma hadanil yaumain, 2 hari apa yang kalian di sana bersenang-senang, bermain, bersukaria? Kata mereka, ini adalah 2 hari di mana kami dulu di waktu jahiliyah melakukannya. Maka Nabi SAW mengatakan, qad abdalakumullah, innallah qad abdalakumullah, Allah Ta'ala telah mengganti 2 hari yang kalian rayakan itu dengan 2 hari yang jauh lebih baik. Ini perkataan siapa? Perkataan baginda Rasulullah SAW. Maka kita meyakini kaum muslimin muslimat yang berbahagia rahimakumullah jami'an, wa azzani Allah wa iyyakum fid dunya wal akhirah, berbahagialah pada 2 hari raya ini. Kita memang layak berbahagia pada 2 hari raya ini, bukan pada hari raya orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Maka katakan oleh Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan hal itulah mereka orang-orang beriman layak berbahagia. Falyafrahu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik di atas Islam, diberikan taufik untuk mengikuti sunnah baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejatinya seorang mukmin harus terus mengingatkan dirinya masing-masing, harus menggugah keyakinan dan kesadaran. Karena jika tidak, bahaya dan malapetaka bisa datang kepadanya secara tiba-tiba dalam keadaan dia tidak siap menghadapi hari yang sangat dahsyat. Hari di mana waktu hanya beberapa menit mungkin, tetapi memerlukan persiapan sepanjang usia kita. Mungkin persiapannya harus 60 tahun, 70 tahun untuk menghadapi waktu yang hanya beberapa menit, bahkan beberapa detik saja. Kapan itu? Wallahi demi Allah, ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan salah satu unsur dalam diri kita. Manusia terdiri dari 2 unsur penting, jasad dan ruh. Jasad dan ruh baru disebut manusia kalau dia terkumpul dalam dirinya 2 unsur ini, jasad dan ruh. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat kapan ajal kematian itu datang kepada kita, maka Allah akan pisahkan jasad kita dan ruh kita. Jasad kita akan hancur. Istri kita tidak mau menemani kita, suami kita tidak mau menemani kita, orang tua kita yang kita cintai pun tidak mau menemani kita. Sesayang apapun orang tua kita sama kita, sesayang apapun istri Anda kepada Anda, wahai suami, begitupun sebaliknya. Ketika datang ajal kematian, nafsi-nafsi yang akan membersami Anda cuma satu, ketakwaan. Ketakwaan muslimin. Demi Allah, kalau kita tidak berbenah diri pada momen yang mulia ini, setelah kita digembleng, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah siam Ramadan 30 hari penuh, maka kiranya apabila seorang tidak mau berubah, kata orang Sunda, nggak mau berbalik pikir. Kondisinya sebelum Ramadan dan setelah Ramadan seperti itu, nggak ada peningkatan ibadahnya, nggak ada perbaikan adab dan akhlaknya kepada sesama. Dia tetap menjadi orang yang bengis kepada istrinya, menjadi orang yang durhaka kepada orang tuanya, ataupun sebaliknya orang tua yang durhaka kepada anaknya. Kaum muslimin rahimakumullah, demi Allah, akan ada saat di mana Allah melalui malaikatnya Munkar Nakir akan bertanya kepada kita cuma dengan 3 pertanyaan. Yang akan menjawabnya bukan lisan kita, tetapi yang akan menjawabnya adalah iman kita, ketakwaan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu dalam pendidikan madrasah Ramadaniyah, tak ubahnya Ramadan seperti madrasah yang mendidik kita untuk menjadi pribadi muslim yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat yang sering kita dengar,
yang sering dibacakan oleh para khutbah, para asatidah, ayat yang sudah kita hafal ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang istimewa. Tidak semua orang dipanggil Allah Subhanahu wa taala karena ini perintah khusus istimewa bagi orang-orang yang masih merasakan getaran keimanan dalam dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak semua manusia dipanggil kaum muslimin. Wallah, ini adalah nida'ur rabbani liman istafahu, adalah panggilan Allah Rabbul Alamin kepada hamba-hambanya pilihannya. Sampai Imam Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita menjadi orang yang bisa menjaga salat 5 waktu, menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, menjadi pemuda yang mau memakmurkan masjid dengan salat, dengan menuntut ilmu, itu adalah pilihan Allah. Allah sedang memilih Anda dari sekian banyak orang yang lalai, abai dengan perintah Allah Jalla wa'ala, padahal diulang-ulang dalam sehari 5 kali. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Panggilan seakan-akan Allah memanggil kita melalui para muadzin. Mari salat, mari tunaikan salat berjamaah. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kebahagiaan yang sejati, yang itu harus ditempuh dengan kita mau berlelah letih dalam beribadah. Jika kita mau bertanya, sebuah keniscayaankah setiap manusia yang hidup di dunia akan lada letih? Na'am, bala, laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah. Sungguh kami telah menciptakan manusia, selama dia masih hidup di dunia, kita tidak akan lepas dari yang namanya lelah letih. Ta'ab, nasab, ana, syiddah, itu adalah sunatullah, ketetapan Allah. Mau dia mukmin, mau dia kafir, mau dia pemimpin ataupun rakyat, mau dia orang kaya ataupun miskin, semuanya rata, semuanya, tidak pilih-pilih, semuanya. Laqad khalaqnal insana fi kabadin, kata Allah dalam surah Al-Balad. Sungguh kami menciptakan manusia dalam keadaan kabad. Kabad itu apa? Masyaqqah, ta'ab, ana, rasa lelah, rasa letih. Bukan hanya kita kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang merasakan lelah letih, menahan rasa lapar dan dahaga di siang hari di bulan Ramadan. Dan kita tunaikan itu mudah-mudahan betul-betul seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita membangun ibadah-ibadah kepada Allah berupa siam, ibadah salat, bahkan secara umum semua ibadah harus dibangun di atas dasar iman dan ihtisab. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap amalan itulah, lelah letih itulah, hari-hari yang telah kita lewatkan itu akan merekam jejak amal kita. Wallahi akan menjadi athar, menjadi bekas napak tilas yang akan membersamai kita demi Allah, bukan hanya di alam barzakh, tetapi kelak sampai kita nalqa Rabbana tabaraka wa ta'ala, sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala untuk dihisab. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, awazinu a'malakum qabla an tuzana 'alaikum. Hendaklah kalian rajin memuhasabah, rajin menintrospeksi, mengevaluasi diri kita sebelum kalian nanti dievaluasi, dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bihi hasiba. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka ketika Allah Subhanahu mengingatkan kita, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan ketika kalian sudah menyempurnakan bilangan 30 hari bulan Ramadan, tentunya dengan melaksanakan ibadah puasa. Karena masih ada sebagian orang, semoga Allah menjaga kita, dan dia muslim, dia muslimah, hanya karena alasan tidak kuat siang menahan dahaga dan lapar di siang hari, kemudian dia berbuka secara sembunyi-sembunyi. Atau bahkan diantaranya dia berbuka secara mujaharah, secara terang-terangan, seakan-akan Allah sudah cabut rasa malunya dalam hatinya, rasa malu dari Allah Rabbul Alamin, rasa malu dari manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberikan tathbit,
keistiqomahan, keteguhan hati. Karena kunci husnul khatimah adalah istiqamah. Kunci satu-satunya seorang mendapatkan mengakhiri ending hidupnya di dunia ini dengan husnul khatimah cuma satu caranya, yaitu al-istiqamah ala sabil ta'at, yaitu keistiqomahan, komitmen dia, iltizam dia, keteguhan hati dia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah. Kenapa? Karena Allah taala telah memberikan hidayah kepada kita. Jadi kita bertanya, dari manusia yang ada di muka bumi ini, mana yang lebih banyak? Apakah orang muslim atau muslim? Apakah orang mukmin atau orang kafir? Maka jawabannya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Dan jika engkau Muhammad mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka kita bisa pahami dari ayat ini sebagaimana dijelaskan para ulama bahwasanya kebanyakan manusia di muka bumi ini orang-orang kafir. Orang muslim minoritas. Bahkan dari minoritas ini orang-orang muslim yang mereka berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, itu pun lebih minoritas lagi. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada masanya di mana orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ini dianggap orang-orang ghuraba, orang-orang asing. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban. Islam bermula dalam keadaan asing. Ketika awal dakwah Nabi SAW, Nabi tidak langsung mendakwahkan secara terang-terangan. 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Baru setelah itu dakwah jariyah, dakwah secara terang-terang. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita bisa melihat bagaimana perjuangan Nabi SAW. Jika ditanya, apakah Nabi lelah letih dalam menjalani dakwah? Pasti lelah dan letih, karena beliau juga bashar, manusia. Beliau pernah dilempari batu, beliau pernah merasakan rasa lapar yang luar biasa, bahkan diganjal perutnya dengan 2 batu tatkala harus menghadapi musuh yang sangat luar biasa pada perang Ahzab. Para sahabatnya sampai diganjal dengan batu, saking merasakan nasalah. Untuk apa? Mau perang. Lah ini seseorang di bulan Ramadan menahan rasa lapar dan dahaga, itu pun sudah diawali dengan sahur. Kenapa dia tidak mau bersabar? Menahan rasa lapar dan dahaga tersebut hanya sekitar 12 jaman atau lebih sedikit. Yang itu pun perintah-perintah ibadah puasa, ibadah salat, manfaat dan maslahatnya akan kembali kepada kita yang menunaikannya, bukan kepada Allah. Allah sama sekali tidak membutuhkan ibadah dari kita. Lalu kenapa diperintah kita ibadah? Manfaatnya untuk kita. Manfaatnya untuk kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ada sebuah kaidah dalam kehidupan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz rahimahullah taala. Kata beliau, an-nafsu ala ma 'uwidat 'alaihi. An-nafsu ala ma 'uwidat 'alaihi. Bahwa jiwa manusia itu akan mudah melakukan sebuah amalan sesuai dengan kebiasaannya. Mari kita camkan dalam diri kita, karena memang faktanya seperti itu. Kalau kita koreksi diri kita, memang itulah hakikat kita sebagai manusia. Kita memiliki an-nafs, jiwa, diri, yang bahkan kata Nabi SAW, yang menjadi musuh kita salah satunya musuh interan. Di samping musuh eksternal yaitu syaitan, ada musuh internal dalam diri kita, nafsu kita sendiri. Yang dimana kalau nafsu ini kita tidak kendalikan, tidak kita didik, atau dalam bahasa para ulama tazkiyah, tarbiyah, tahrib, tidak dididik, tidak dibersihkan, maka jiwa kita, na'udzubillah, nafsu kita bisa lebih hina, bisa lebih parah ketimbang binatang. Ketimbang binatang. Kal an'am balhum adall, kata Allah. Seperti binatang, bahkan lebih parah lagi daripada binatang. Tingkat manusia, iya tingkat manusia. Padahal bukankah manusia ini telah Allah muliakan? Di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Allah memerintahkan malaikat
melintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, kepada manusia pertama. Walaqad karramna bani Adam, dan kata Allah, sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik mungkin. Dan Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu. Allah telah menentukan makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi untuk menunjang kehidupan kita. Jadi Allah ciptakan dunia untuk kita, bukan kita diciptakan untuk dunia, sehingga seseorang menghambakan diri dengan harta, menghambakan dirinya kepada tahta, kepada wanita dan seterusnya. Maka kaum muslimin, an-nafsu ala ma'uwidat alaih, bahwa jiwa seseorang itu akan mudah melakukan amalan sesuai dengan kebiasaannya. Dan bukankah di bulan Ramadan Allah telah mendidik kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik? Yang sebelumnya mungkin seorang di luar Ramadan jarang kelihatan di masjid untuk salat berjamaah, di bulan Ramadan kelihatan dia salat berjamaah di masjid. Yang di luar Ramadan dia tidak melaksanakan qiyamul lail atau jarang, atau bulan betong istilahnya, maka di bulan Ramadan dia berusaha mujahadah di sana kaum muslimin. Ada jihad di sana. Kenapa jihad? Jahad. Jihad itu diambil kalimat juhud. Juhud itu apa? Lelah, letih, payah. Jadi tidak ada rumusnya orang hidup di dunia santai-santai. Kalau dia mau mengejar akhirat, mau mengejar surga. Dan kita semuanya, kata Imam Ibnu Qayyim, an-nasu mundu an khuliqu lam yazalu musafirin wa laysa lahum hattu rihalihim illa al-jannah amin. Manusia semenjak diciptakan, dia senantiasa berada dalam safar. Kita ini sedang safar kaum muslimin. Mana tempat keberhentian kita? Akhirat. Akhirat. Ini bukan tempat kita sesungguhnya. Ini dunia darul bala, darul ibtila. Tempat kita semua manusia diuji. Tiada lagi manusia berpindah dari sebuah ujian, dari satu ujian ke ujian yang lain. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, apakah dia bersyukur atau tidak. Orang miskin diuji dengan kemiskinannya, apakah dia sabar atau tidak. Orang yang berilmu juga diuji dengan kealimannya, apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak. Apakah dia menyampaikan ilmu tersebut, sebarkan, luaskan. Seorang pemimpin diuji dengan kepemimpinannya, dan seterusnya. Dan yang namanya ujian itu tidak ada yang santai. Seorang perempuan diuji dengan perempuannya. Maksudnya ketika Allah merintahkan dia untuk menutup auratnya, itu ujian. Dia mau taat tidak ini kepada aturan Islam? Jangan sampai dia dengan alasan hardang, malas, pakai kerudung, tidak menutup hijab sehingga dia membuka auratnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memberkahi kita, dan intinya semoga Allah memberikan taufik, kemudahan dan syarahus sadr, kelapangan dada. Masuk bulan Syawal ini mudah-mudahan Allah melalui pendidikan di bulan Ramadan kita termasuk orang yang Allah sebutkan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah sama antara orang yang Allah lapangkan dadanya? Kaum muslimin, kalau kita lihat lapangan yang lega, enak ya. Kalau rumah kita luas, enak. Tapi coba kalau seorang diuji dengan afwan, ma'dzirah, rumahnya sempit. Sempit hatinya kadang. Tapi bagaimana ini yang luas bukan tempat tinggal, tetapi yang Allah luaskan sadrah, kata Allah. Allah lapangkan dadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Nabi Musa ketika mau mendakwahi Firaun, kaum muslimin. Manusia yang paling durhaka, yang mengaku sebagai Tuhan. Maka Nabi Musa berdoa pada Allah, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada. Meminta kelapangan dada, karena dengan kelapangan dada itulah, kata Allah, ala nuri mir rabbi. Orang yang dilapangkan dadanya, dia berada di atas cahaya Allah. Maka kaum muslimin, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, rahiman wa rahimakumullah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, pasti kami akan betul-betul tunjuki dia menuju jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah pasti membersamai orang-orang yang sabar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah,
Ala inna sil'atallahi jannah. Ingatlah, barang dagangan Allah itu teramat mahal kaum muslimin. Apa barang dagangan Allah itu yang harus kita beli itu? Ala inna sil'atallahi jannah. Ingatlah, sungguhnya barang dagangan itu hakikatnya adalah surga Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak pernah memuji dunia. Tidak. Bahkan justru Allah mengingatkan kita dunia itu melalaikan, menipu. Wa gharratkumul hayatud dunya. Dunia telah menipu kalian. Tahta wanita jabatan telah menipu kalian, kata Allah. Dengan sebab itulah dia sengsara di akhirat. Karena dunia. Seorang berselisih dengan tetangganya, biasa karena dunia. Ada perselisihan di sebuah yayasan karena dunia. Karena Islam ini menyatukan. Ta'liful qulub wa allafa baina qulubikum, kata Allah. Islam datang untuk mentaklif. Arti al-ulfah itu jinak, dekat. Menjadikan hati-hati kaum muslimin ini sayang, peduli kepada sesama. Bukan saling menghujam, terjadinya tafarruq. Tidak itu yang di Islam inginkan. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimah rabbuk, kata Allah. Dan senantiasa mereka berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, dijaga dari perselisihan. Kemudian Imam Taimiyah rahimahullah mengatakan, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya ternyata di dunia ini kaum muslimin ternyata ada surga. Ada surga. Maukah kita tahu apa surga tersebut di dunia ini? Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak berhasil, yang tidak dimudahkan, tidak diperkenankan oleh Allah memasuki surga dunia tersebut, maka dipastikan lam yadkhul jannatal akhirah. Dia tidak akan masuk surga akhirat. Karena dia tidak berhasil menembus surga dunia, maka dia tidak akan bisa menembus surga akhirat. Surga dunia itu apa? Ini yang kita lakukan salah satunya. Berkumpul di suatu tempat karena Allah. Bersaudara karena sesama mukmin. Bersaudara karena kita dibangun di atas Islam dalam bingkai ukhuwah imaniyah. Inilah salah satunya bentuk surga dunia. Seseorang merasakan nikmat ketika sujud di dalam salat. Karena memang dalam kondisi sujud tersebutlah aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi di mana seorang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allahu Akbar, kepada Allah yang Maha Besar ketika dia sujud. Maka kata Nabi, perbanyak doa ketika sujud. Maka di sana tidak ada pemandangan yang lebih indah kaum muslimin ketimbang seseorang takbir, ruku', sujud, meminta, memelas, merengek, curhat kepada Zat yang Maha Kuasa. Zat yang Maha bisa memberikan solusi dari berbagai macam permasalahan. Jangan ragu. Yakinlah, demi Allah yakinlah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyalahi janjinya. Dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dalam surat Al-Talaq Allah mengingatkan, dan siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti berikan kepadanya apa? Jalan keluar. Dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari jalan-jalan yang dia tidak mengiranya sebelumnya. Kata para ulama, jalan keluar solusi dari berbagai macam problema kehidupan. Bahkan kata para ulama, min dhiqid dunya wal akhirah. Dari problema kehidupan di dunia, problema kehidupan di akhirat. Semuanya kuncinya seorang bisa selamat, bisa mendapatkan solusi dari Allah itu hanya dengan ketakwaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia seluruhnya untuk beribadah kepadanya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Allah wajibkan ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Dalam rangkaian ibadah manasik haji, Allah mengingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal untuk menghadap Allah Rabbul Alamin hanya ketakwaan. Adapun harta, aset usaha, saldo rekening, imma kita yang menghabiskannya atau kita yang meninggalkannya. Kemudian saldo rekening tersebut, harta dan aset usaha kita tersebut akan menjadi warisan bagi keturunan kita. Adapun kita menghadapi sesuatu yang sangat dahsyat. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyyuk.
Hanya ditanya tiga saja, tidak lebih dari itu. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Apabila seorang bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut, dia bisa rahat di alam barzakh dan akan diperlihatkan tempatnya di surga. Padahal dia belum masuk ke akhirat dalam bentuk dihisab, belum. Dia masih di alam barzakh, hayatan barzakhiyah. Maka secara umum kaum muslimin, manusia itu mengalami tiga fase kehidupan. Fase kehidupan di dunia, kemudian hayah dunyawiyah, hayah barzakhiyah, kemudian hayah ukhrawiyah. Dan kata Imam Nuqayyim, tidak ada tempat pemberhentian dari safar kita menuju Allah, menuju akhirat, cuma dua kaum muslimin, gak ada ketiganya. Imma fil jannah wa imma fil nar. Bisa jadi seseorang Allah muliakan dirinya, Allah masukkan dirinya ke surga dengan rahmat Allah, di surganya yang kata Allah Rasul SAW, kalian wahai penduduk surga, alaikum antasihhu wa la tasqamu abada. Kalian akan senantiasa sehat dan tidak akan pernah sakit. Jadi di surga enggak ada yang asam urat. Di surga tidak ada yang tua. Di surga semuanya kesenangan. Ma tashtahihil anfus, apapun yang diinginkan oleh jiwa manusia sebagai penduduk surga, Allah akan kasih. Abadul abad kaum muslimin, demi Allah, kalau kita tidak sadar akan hal ini, perkara yang sangat besar dalam hidup kita. Karena memang Allah ciptakan kita sebagai manusia tidak sia-sia. Kata Allah, ayahsabul insan ayyutruka sudah? Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan hidup di dunia tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Tidak ada yang sia-sia. Kalau binatang Allah ciptakan untuk kebutuhan kita. Adapun kita diciptakan untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan hakiki kita. Kapan? Di akhirat. Kata Allah, man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan ada kehidupan yang baik bagi orang yang beriman, kehidupan yang baik di dunia bahkan di akhirat. Yang terakhir kaum muslimin, sampai kapankah kita berlelah berletih berjuang dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala? Jawabannya, sampai mati. Sampai mati. Ketika sudah mati, kita tidak akan diizinkan mengeluarkan harta untuk bersedekah. Tidak. Tidak akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud meskipun satu kali. Bahkan Ibnu Jauzi rahimahullah pernah mengatakan, "Lau anna ahlal qubur qila lahu tamannaw la yatamannawna yawman min Ramadan." Seandainya penduduk kuburan yang sudah mati itu diberikan kepada mereka pertanyaan, atau diberikan kepada mereka, silakan kalian berangan. Kira-kira apa angan-angan kalian wahai para penduduk kubur? Maka mereka akan berangan-angan bisa menikmati satu hari di bulan Ramadan. Karena mereka mengerti, memahami akan keagungan ibadah di puasa Ramadan, di bulan puasa Ramadan, di bulan Ramadan. Bahkan dalam ayat lain, ketika datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan, fa as-saddaqa wa akum minas salih. Mereka berangan-angan hidup untuk bisa bersedekah dan menjadi orang yang saleh. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jadilah hamba Allah yang sejati, bukan hamba Allah yang hanya giat beribadah pada momen-momen tertentu saja. Kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang beribadah sepanjang usia. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah, rendahkanlah dirimu kepada Allah Rabbul Alamin sampai datang kepadamu kematian, keyakinan. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, sejelek-jeleknya orang, sejelek-jeleknya kaum adalah alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Yang dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali pada bulan Ramadan saja. Ketika masuk bulan Syawal seakan-akan, maaf kalau saya salah, seakan-akan dia keluar dari penjara, seakan-akan dia keluar dari kekangan, tanda kutip. Dia kembali kepada kemaksiatan yang biasa lakukan di bulan-bulan sebelum Ramadan. Dia kembali bermalas-malasan dalam menunaikan sholat, bahkan diantaranya iyadzan billah, naudzubillah, semoga Allah menjaga kita, berani meninggalkan sholat 5 waktu.
Yang awalnya di bulan Ramadan dia bisa menghatamkan Al-Quran, mungkin satu juz, satu khatam, 2 kali khatam. Ketika masuk bulan Syawal, Dzulhijjah, sama sekali Qurannya hanya sekedar hiasan di lemarinya. Kita tidak mau Allah wafatkan dalam keadaan lalai. Kita tidak mau Allah wafatkan dicabutnya nyawa kita. Nauzubillah min dzalik. Dalam keadaan kita ghaflah, dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah. Tetapi kaum muslimin, seperti disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang hidup dalam satu pola, siapa yang hidup dalam sebuah kebiasaan, maka dengan keadilan Allah dia pun akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebiasaannya. Dalam pola yang sudah biasa, seakan-akan hatinya itu sudah tubi'ah, sudah dicap, sudah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia biasa melakukan kemaksiatan. Nauzubillah. Maka muslimin rahimahumullah, sama sekali saya tidak mengharapkan adanya putus asa dalam diri kita, tetapi tanamkan khauf, roja, mahabbah. Tanamkan rasa khawatir kita menjadi orang yang ditutup usianya dengan su'ul khatimah. Tetapi tanamkan pula dalam hati kita roja, harapan kita, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menutup usia kita dengan kebaikan. Sebagaimana kita berbahagia pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal ini, maka mudah-mudahan hakikatnya Id yang sesungguhnya adalah kita berbuka tatkala kita menghadap Allah dihisab. Di sanalah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba pilihannya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan Id yang sesungguhnya, Idun fil akhirah, hari raya bagi orang-orang yang bertakwa saja. Kapan? Di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua, berupa ibadah puasa, berupa salat, sedekah, baca Quran, berderma, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu 'amin wa antum bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sebelumnya khatib mohon maaf apabila dari apa yang disampaikan ada keliru dan ucapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan saya, juga semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita semua, sehingga Allah memberikan kita hamba-hamba pilihannya yang mendapatkan kemuliaan itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.